Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan mencoba untuk menanggapi video dari Tanpa Ragi. Ini salah satu requestan subscriber ya, dengan nama akun si Zombie Tarsan. Video ini berjudul Nubuatan Muhammad dalam literasi agama Hindu. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Is that the name of Kalki's father will be Vishnu Yas. Vishnu Yas, if you translate, means the worshipper of Vishnu, worshipper of God. And the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's father was Abdullah, which also means worshipper of Allah, worshipper of God. So this prophecy of Kalki Avatar, the last and final messenger, befits no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Pertama, menurut agama Hindu yang paling tua di antara empat tadi, ini langsung dari kitab sucinya. Kata dia akan lahir seorang Kalki Avatar. Ayahnya bernama Wisnu Yas. Wisnu Tuhan, Yas hamba. Wisnu Yas hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah. Dianalisa peneliti kajian agama, satu-satu kata-kata itu dianalisa. Narasangsa artinya yang terpuji. Yang terpuji bahasa Arabnya Muhammad. Akan datang seorang narasangsa yang terpuji, Muhammad. Nah, cocok kan nubuat Kalki Avatar dengan Nabi Muhammad? Oh, jadi Tuhan kamu adalah Dewa Wisnu ya? Saya baru tahu bahwa umat muslim mengakui Dewa Wisnu sebagai Allah. Ngomong-ngomong, kamu tahu gak artinya Kalki Avatar? Kalki Avatar itu artinya Nabi terakhir Tanpa Ragi. Ngawur kamu, Dul. Di dalam agama Hindu, seorang penerima wahyu seperti Nabi disebut Resi, bukan disebut Avatar. Avatar itu artinya perwujudan atau inkarnasi Tuhan. Seperti Yesus yang dipercaya oleh umat Kristen sebagai perwujudan atau inkarnasi Tuhan. Sedangkan Kalki artinya adalah kotor atau berdosa. Jadi, menurut agama Hindu, Kalki Avatar adalah perwujudan Dewa Wisnu. Jika kamu berkata bahwa Abdullah adalah Wisnu Yas dan Muhammad adalah Kalki Avatar, berarti Tuhan kamu adalah Dewa Wisnu dan Muhammad adalah inkarnasi Dewa Wisnu. Dengan kata lain, artinya kamu beragama Hindu dan kamu menuhankan Muhammad. Apakah kamu beragama Hindu dan menuhankan Muhammad, Dul? Setelah melihat kurang lebihnya video dari Tanpa Ragi ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Menurut penilaian saya pribadi, Tanpa Ragi ini sosoknya unik. Pemahamannya tentang sesuatu sangat-sangat minim, tapi luar biasa pede. Dan ini akan menjadi blunder bagi keyakinannya sendiri loh.
Baik, mari kita ulas. Sebelumnya, dalam hal ini kita telah mengetahui bahwa agama Hindu merupakan salah satu agama tertua juga di dunia. Dan dengan tidak bermaksud untuk menyinggung atau ada maksud tertentu yang bersifat menjatuhkan, anggap saja saya sedang melakukan suatu riset atau penelitian sebagai seorang apologet mengenai perbandingan agama. Benar atau salah nantinya, saya belum berani menyimpulkan. Semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kebenaran yang Maha mengetahui, dan kembali kepada kepercayaan masing-masing ya. Di dalam kitab agama Hindu memang terdapat banyak tanda-tanda yang mengacu kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah kita dapat langsung menyimpulkannya bahwa itu adalah sosok yang terindah yang membawa syariat Islam? Di sini saya akan coba untuk tidak berbicara sesuai keyakinan Islam saya, tapi secara universal. Nah, benarkah definisi dari Kalki Awatara atau Kalki Avatar menurut Tanparagi? Kalki adalah Awatara Wisnu ke-10, sekaligus yang terakhir, yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kehancuran. Dalam tradisi Hindu memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa Kalki muncul. Secara umum, Kalki dikatakan sebagai awatara yang mengendarai kuda putih. Beberapa sumber mengatakan nama kudanya Devadatta atau Anugerah Dewa, yang dilukiskan sebagai kuda bersayap. Kalki memiliki pedang berkilat yang digunakan untuk memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis Kali, kemudian menegakkan kembali Dharma dan memulai zaman yang baru. Secara etimologi, asal mula nama Kalki diperkirakan berasal dari kata kalka yang bermakna kotor, busuk, atau jahat. Dan oleh karena itu, Kalki berarti penghancur kejahatan, penghancur kekacauan, penghancur kegelapan, atau sang pembasmi kebodohan. Jadi Tanparagi mendefinisikan kata Kalki secara etimologi yang berarti kotor, busuk, atau jahat. Sedangkan awatara atau avatar adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material, guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan Dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan Dharma atau kebenaran. Menurut kitab-kitab Purana, tak terhitung banyaknya awatara yang pernah turun ke dunia ini. Awatara-awatara tersebut tidak selamanya merupakan inkarnasi langsung atau penjelmaan langsung dari Sang Hyang Wisnu. Ini yang digoreng Tanparagi karena minimnya literasi atau memang sengaja. Beberapa awatara diyakini memiliki jiwa yang terberkati atau mendapat kekuatan Tuhan sebagai makhluk yang terpilih. Nah, jadi Kalki Awatara atau Kalki Avatar adalah titisan atau penjelmaan atau inkarnasi terakhir dari Sang Hyang Wisnu, di mana Kalki Awatara ini akan menghancurkan kejahatan, kekacauan, kegelapan, dan juga kebodohan. Ingat ya, tadi ada dikatakan bahwa tidak selamanya merupakan inkarnasi langsung atau penjelmaan langsung dari Sang Hyang Wisnu. Ada beberapa awatara diyakini memiliki jiwa yang terberkati atau mendapat kekuatan Tuhan sebagai makhluk yang terpilih. Nah, kalau kita mungkin dalam keyakinan Islam seperti utusan Tuhan, dengan kata lain Nabi atau Rasul. Loh Esa, Tanparagi mengatakan kalau dalam agama Hindu, Nabi itu disebut Resi. Itu benar. Tapi saya sekali lagi tidak berbicara dengan keyakinan Hindu, tapi secara universal. Jika ingin didebat, Resi adalah orang suci atau penyair yang mendapat wahyu dalam agama Hindu. Wahyu dari siapa? Dewa. Dewa yang mana? Sedangkan awatara atau avatar adalah jiwa yang terberkati atau mendapat kekuatan Tuhan sebagai makhluk yang terpilih. Lebih mendekati yang mana menurut para pemirsa? Ini kalau saya mengambil cara berpikir Tanparagi, yang ada malah debat gak berujung karena membenturkan kepercayaan satu sama lain. Hati-hati loh. Dalam kepercayaan Hindu, ada 10 atau dasa awatara atau avatar dari zaman ke zaman, yaitu Matsya Awatara, ikan maha besar muncul saat Satya Yuga. Kurma Awatara
Sang kura-kura muncul saat Satya Yuga sebagai alas gunung Mandara. Berikutnya, Waraha Awatara, sang babi hutan muncul saat Satya Yuga untuk menyelamatkan bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyaksa. Berikutnya, Narasimha Awatara, manusia berkepala singa, muncul saat Satya Yuga. Wamana Awatara, sang orang cebol, muncul saat Treta Yuga. Parasurama Awatara, sang Rama bersenjata kapak, muncul saat Treta Yuga. Rama Awatara, sang kesatria, muncul saat Treta Yuga. Krishna Awatara, putra Wasudewa, muncul saat Dwapara Yuga. Buddha Awatara, Pangeran Siddhartha Gautama, muncul saat Kali Yuga. Dan terakhir, Kalki Awatara, sang pemusnah, muncul saat Kali Yuga. Nah, Kali Yuga ini maksudnya zaman kegelapan ya. Nah, mengenai Vishnu Yas yang berarti hamba Tuhan. Jadi Vishnu ini dalam kepercayaan Hindu adalah dewa yang bergelar sebagai Sititi atau pemelihara yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Dalam filsafat Hindu Vaishnava, ia dipandang sebagai roh suci sekaligus dewa yang tertinggi. Namun dalam legenda lain, Dewa Brahma adalah dewa tertinggi dalam filsafat Adwaita, Vedanta, dan tradisi Hindu umumnya. Dewa Wisnu dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman dan enggan untuk dipuja sebagai Tuhan tersendiri yang menyaingi atau sederajat dengan Brahman. Kalau Brahman ini adalah penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu ya. Brahman bersifat kekal, tidak berwujud, imanen, tak terbatas, tak berawal dan tak berakhir, juga menguasai skala bentuk, ruang, waktu, energi, serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya. Loh Esa, berarti kata Tanpa Ragi benar dong jika umat Islam meyakini bahwa Vishnu Yas adalah hamba Tuhan dan Kalki Avatar adalah Nabi Muhammad. Berarti umat Islam mengakui dong kalau Vishnu atau Wisnu adalah Tuhan dan mengakui juga bahwa Muhammad adalah inkarnasi Dewa Wisnu. Di depan kan sudah dikatakan Kalki Avatar tidak selamanya merupakan inkarnasi langsung atau penjelmaan langsung dari Sang Hyang Wisnu. Beberapa awatara diyakini memiliki jiwa yang terberkati atau mendapat kekuatan Tuhan sebagai makhluk yang terpilih. Jadi kenapa Tanpa Ragi mengerucutkan harus dengan pengertian hanya inkarnasi Sang Hyang Wisnu? Padahal dalam filsafat Adwaita Vedanta, Sang Hyang Wisnu enggan untuk dipuja sebagai Tuhan tersendiri yang menyaingi atau sederajat dengan Brahman. Hanya satu jawabannya, yaitu agar cocokmologi dengan Yesus. Ini sangat-sangat menggelikan. Jadi secara etimologi, tentu saja Kalki Awatara ini seperti yang disebutkan di depan dapat dikatakan memiliki jiwa yang terberkati atau mendapat kekuatan Tuhan sebagai makhluk yang terpilih. Nah, sekarang konteks yang saya bicarakan adalah dari segi histori dan etimologi yang bersumber dari agama Hindu sendiri. Kalau kepercayaan atau teologi itu tergantung keyakinan masing-masing ya. Saya kasih analogi sederhana biar Tanpa Ragi paham dikit. Tuhan saya dan Tuhanmu memiliki beberapa spesifikasi yang sama. Apakah Tuhanku berarti sama persis Tuhanmu? Belum tentu. Tuhanku memiliki spesifikasi detail sifat-sifat khusus dan Tuhanmu pun memiliki spesifikasi sifat-sifat khusus. Tuhanku memiliki 99 sifat yang melekat pada dirinya dan Tuhanmu juga memiliki sifat-sifat sesuai keyakinan Anda. Jika Tuhanmu memiliki sifat-sifat yang sama dan firman-Nya juga tidak terdistorsi, artinya sama persis seperti sifat-sifat Tuhanku, berarti Tuhanku dan Tuhanmu sama. Dan tentu tidak akan berbeda agama. Tapi jika sifat-sifatnya tidak sama, berarti Tuhanku bukan Tuhanmu, begitupun sebaliknya. Hanya sama-sama Tuhan menurut keyakinan masing-masing. Jadi ada beberapa hal yang perlu ditelaah dengan cermat dan detail sehingga akan menjadi kesimpulan akurat. Kalau Tanpa Ragi mengatakan lagi bahwa Muhammad adalah inkarnasi Dewa Wisnu, mending Tanpa Ragi pensiun saja menjadi apologet, belum layak. Sekali lagi dalam hal ini saya berbicara tentang kesamaan histori. Lanjut lagi ya. Abdul, Mahamada itu bukan Nabi Muhammad.
Siapa lagi Mahamada kalau bukan Nabi Muhammad? Ya sudah. Coba kita dengar ya. Bhavishya Purana Parwa 3, Kanda 3, Adya 3, Sloka 5-27 yang dilantunkan oleh channel Romo Miswanto. Etasmin antare mleca acaryena samanwita Mahamada ityata sisya saka samanwita. Kamu ngerti gak, Dul? Enggak. Makanya jangan cuma bisa bahasa Arab doang. Lantunan Romo Miswanto lebih merdu daripada lantunanmu, Dul. Ya sudah, yuk kita baca terjemahannya aja ya. Bhavishya Purana Parwa 3, Kanda 3, Adya 3, Sloka 5-27. Sri Suta Goswami berujar, pada dinasti Raja Salivahana, terdapat 10 raja yang pergi ke surga setelah berkuasa lebih dari 500 tahun. Kemudian, secara perlahan-lahan terjadilah kemerosotan moral di bumi. Saat itu adalah masa pemerintahan Raja Bojaraja yang merupakan raja ke-10. Ketika ia melihat hukum moral dan tingkah laku semakin merosot, ia memerintahkan Kalidasa dengan membawa 10.000 tentara menaklukkan seluruh wilayah di luar negerinya. Ia menyeberang Sungai Sindhu dan menaklukkan Gandhara, Mlecha, Saka, Kashmiri, Narava, dan Sata. Nah, di situ dikatakan ciri-ciri pengikut setan yang bernama Mahamada adalah kulit kelamin mereka dipotong, tidak memiliki sika. Sika ini artinya rambut di belakang, namun berjanggut, jahat, membuat kegaduhan dengan nyaring, dan memakan segala. Maksudnya memakan segala di sini termasuk sapi ya, karena ini adalah kitab suci umat Hindu, dan umat Hindu dilarang makan sapi. Paham ya? Nah, Dul, coba kamu periksa diri kamu sendiri. Apakah kamu punya ciri-ciri pengikut agama dengan sentuhan iblis yang diciptakan oleh Mahamada? Dalam Bhavishya Purana Parva 3, Kanda 3, Adya 3, Sloka 5-27, kita kutip dulu terjemahannya ya. Sri Suta Goswami berujar, pada dinasti Raja Salivahana, terdapat 10 raja yang pergi ke surga setelah berkuasa lebih dari 500 tahun. Kemudian secara perlahan-lahan terjadilah kemerosotan moral di bumi. Saat itu adalah masa pemerintahan Raja Bojaraja yang merupakan raja ke-10. Ketika ia melihat hukum moral dan tingkah laku semakin merosot, ia memerintahkan Kalidasa dengan membawa 10.000 tentara menaklukkan seluruh penjuru wilayah di luar negerinya. Ia menyeberang Sungai Sindhu dan menaklukkan Gandhara, Mlecha, Saka, Kashmiri, Narava, dan Sata. Ia menghukum mereka dan mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Kemudian raja bersama dengan Mahamada, seorang pemberi ajaran Mlecha, Dharma, dan para pengikutnya pergi kepada dewa yang maha tinggi, Dewa Siva, yang bertempat di padang pasir. Ia mempermandikan Dewa Siva dengan air suci Gangga dan memujanya dalam pikirannya dengan persembahan Pancagavya atau susu, ketimun, yogurt, kotoran sapi, dan urin sapi, dan ramuan kayu cendana, dan lain-lain. Hal itu dilakukan setelah ia memanjatkan doa dan menyenangkannya. Suta Goswami berujar, setelah mendengar doa dari raja, Dewa Siva berkata, "Oh Raja Bojaraja, kau harus pergi ke tempat yang dinamakan Mahakaksvara. Negeri itu dinamakan Vahika dan sekarang tercemar dengan para Mlecha. Di negeri yang sangat rusak itu tidak ada lagi Dharma. Dulu pernah ada iblis yang bernama Tripura atau Tripurasura, di mana aku pernah memusnahkannya menjadi debu. Namun ia kembali lagi atas perintah Bali. Ia tidak berasal dari manapun, namun ia mendapatkan berkat dariku. Namanya adalah Mahamada, dan perbuatannya adalah serupa iblis. Oleh karena itu, oh Raja, kau memang tidak seharusnya pergi ke tempat di mana iblis bersemayam. Dan dengan berkatku, maka pikiranmu akan dimurnikan kembali." Mendengar ini, maka raja kembali ke negerinya dan Mahamada mengikuti mereka sampai pinggiran Sungai Sindhu. Ia atau Mahamada adalah seorang ahli dalam mengembangkan ilusi atau khayalan.
sehingga ia berkata pada raja dengan sangat senangnya, "Oh raja besar, Tuhanmu telah menjadi pelayan saya. Lihatlah nanti, setelah ia memakan remah-remahku, saya akan membuktikannya kepadamu." Sang raja menjadi terkejut ketika melihat hal tersebut. Kemudian dalam kemarahannya, Kalidasa menegur, "Oh penipu, kau telah menciptakan khayalan untuk membingungkan raja. Aku akan membunuhmu. Kau adalah manusia paling rendah." Kota itu dikenal sebagai ritual khusus ibadah mereka. Sebuah tempat yang mana dahulunya adalah Madinah atau bebas dari kemabukan. Dalam wujud setan atau buta, sang ahli ilusi Mahamada muncul pada suatu malam di hadapan Raja Bojaraja dan berkata, "Oh Raja, agamamu sudah tentu merupakan agama terbaik di antara yang ada. Namun tetap saja aku akan mendirikan suatu agama yang mengerikan dan memiliki sentuhan iblis seperti yang dikatakan Tuhan. Nantinya pengikutku mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama-tama mereka disunat, tidak memiliki sika, namun berjanggut, jahat, membuat kegaduhan dengan nyaringnya dan memakan segala. Mereka seharusnya makan binatang apapun tanpa melakukan persembahan. Ini adalah pendapatku. Mereka melakukan ritual penyucian dengan musala atau alu dalam bentuk seperti engkau menyucikan segala sesuatunya dengan kusa. Karena itu, mereka akan dikenal sebagai kaum musalman, kaum perusak agama. Demikian agama dengan sentuhan iblis itu diciptakan olehku." Setelah mendengar semua, sang raja kembali ke istananya dan setan tersebut kembali ke tempatnya. Nah, dari kitab tersebut tanpa lagi mengatakan bahwa jika memang Mahamada adalah Muhammad, berarti pengikut agama ini memiliki ciri-ciri ajaran agama dengan sentuhan iblis yang diciptakan oleh Mahamada. Lagi-lagi dikoneksikan ke keyakinan kan? Sekarang begini, dari tanda-tanda atau rentetan histori yang memperlihatkan kisah Mahamada ini, ada kemiripan mulai dari tempat, apa yang dialami Rasulullah, sebagian ajaran-ajarannya, dan lain-lain. Nah, kisah ini kan dari versi keyakinan Hindu. Tidak masalah. Apakah harus saya paksakan untuk diklopkan benar-benar dengan Nabi Muhammad dengan harus protes bahwa kitabnya salah? Nabi Muhammad bukan membawa ajaran dengan sentuhan iblis. Apakah saya harus seperti itu? Kan enggak. Itu adalah keyakinan umat Hindu. Dalam kepercayaan Islam, Nabi Muhammad tidak membawa ajaran iblis. Jika isi dari kitab Bhavishya Purana ini mengakui bahwa Mahamada adalah Muhammad, tentu mereka telah Islam sekarang. Paham gak? Belum ya? Maksudnya gini, saya kasih contoh ya. Nabi Isa dalam Al-Quran adalah seorang utusan Tuhan, tidak lebih. Sedangkan dalam Bible, Nabi Isa diakui sebagai Tuhan. Berbeda kepercayaan tentang sosok Nabi Isa, tapi memiliki kisah histori yang sama yang mengacu pada Nabi Isa, sama dengan Yesus. Contoh lagi, dalam kitab Talmud, bagaimana Yesus dihinakan. Nah, ini kan berdasarkan kepercayaan mereka. Terserah mau umat Hindu menganggap Mahamada atau Muhammad sebagai pengikut ajaran iblis, terserah. Itu kepercayaan mereka. Yang terlihat di sini adalah dalam hal empiris dan histori ada kemiripan. Jadi tanpa ragu, sebagai apologet itu hendaknya melihat secara objek, karena saya yakin Anda pun memiliki pikiran bahwa Yesus juga dinubuatkan dalam kitab Hindu. Mau bukti? Kontenmu kan ada mengangkat hal tersebut. Mau diklaim bahwa Rasulullah ada nubuatan dalam kitab agama lain atau nubuatan Yesus, tentu di samping melihat histori, ini akan membutuhkan penelitian yang lebih untuk pembuktian hak klaim tersebut. Sebagai tambahan catatan, saya rangkum saja histori yang merujuk kemiripan Nabi Muhammad ya. Bhavishya Purana dalam Prasti Sarak, Parva 3, Kanda 3, Adya 3, Saloka 10-27 yang berbunyi, Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini. Agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Saya diutus oleh Isi Paramatma, dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikuncir. Mereka akan memelihara jenggot dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat atau azan
Mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian, tapi mereka akan suci di medan perang. Mereka akan dipanggil musalaman atau perantara kedamaian. Berikutnya dalam Atharvaveda, Book 20, Himne 127, Sloka 1-14 disebutkan tentang Kuntub Suktas. Mantra 1 mengatakan, ia akan disebut Narasangsa. Nars artinya orang, Sangsa artinya yang terpuji. Jadi Narasangsa artinya orang yang terpuji. Kata Muhammad dalam bahasa Arab juga berarti orang yang terpuji. Jadi Narasangsa dalam bahasa Sanskerta adalah identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Jadi Narasangsa adalah figur yang sama dengan Nabi Muhammad. Ia akan disebut Kaurama yang berarti pangeran kedamaian dan bisa berarti orang yang pindah atau hijrah. Nabi Muhammad adalah seorang pangeran kedamaian yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ia akan dilindungi dari musuh yang akan dikalahkannya yang berjumlah 60.090 orang. Jumlah itu adalah sebanyak penduduk Makkah pada masa Muhammad hidup, yaitu sekitar 60.000 orang. Mantra 2 mengatakan, ia adalah resi yang naik unta. Ini berarti ia bukan seorang bangsawan India, karena dikatakan dalam Mansuriti 11 ayat 202 mengatakan bahwa Brahma tidak boleh menaiki unta atau keledai. Jadi tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana atau pendeta tinggi Hindu, tapi seorang asing. Berikutnya mantra 3 mengatakan, ia adalah Mama Risi atau Resi Agung. Mantra 4 mengatakan, ia adalah Waswereda atau Rep, artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad yang juga dipanggil dengan nama Ahmad adalah berarti juga orang yang terpuji, yang terjemahan bahasa Sanskertanya adalah Rep. Dalam Atharvaveda, Book 20, Himne 21, ayat 6, dinyatakan bahwa di sana disebutkan dengan istilah Akaru, yang artinya yang mendapat pujian. Dia akan mengalahkan 10.000 musuh tanpa pertumpahan darah. Hal ini merujuk pada perang Ahzab yang mana Nabi Muhammad mengalahkan musuh yang berjumlah 10.000 orang tanpa pertumpahan darah. Dalam Atharvaveda, Book 20 Himne 21 ayat 7 dinyatakan bahwa Abandu akan mengalahkan 20 pengusaha. Abandu juga berarti seorang yatim atau seorang yang mendapat pujian. Ini mengarah pada Nabi Muhammad yang seorang yatim sejak lahir, dan arti kata Muhammad atau Ahmad yang berarti yang terpuji, yang akan mengalahkan kepala suku-suku dari suku-suku di sekitar Mekah yang berjumlah sekitar 20 suku. Dalam Rigveda Book 1 Himne 53 ayat 9, Nabi dipanggil sebagai sebutan Suslama yang artinya lagi-lagi adalah orang yang terpuji, yang merupakan arti dari nama Muhammad. Dalam Samaveda Agni Mantra 64 dinyatakan bahwa ia tidak disusui oleh ibunya. Hal ini persis dengan Nabi Muhammad yang tidak disusui oleh ibunya, tapi oleh seorang wanita bernama Halimah. Dalam Samaveda Uttararchika Mantra 1500 dinyatakan bahwa Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi, yang jelas mengacu pada Nabi Muhammad yang akan dianugerahi kitab suci Al-Quran. Tapi karena orang India yang berbahasa Sanskerta tidak paham kata Ahmad, maka diterjemahkan menjadi A dan Mahdi, yaitu saya sendiri. Jadi diartikan saya sendiri yang menerima undang-undang abadi. Padahal seharusnya Muhammad sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi. Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bagian dalam kitab-kitab Weda. Juga diramalkan tidak kurang dari 16 tempat yang berbeda dalam kitab Weda dengan nama Narasangsa. Artinya adalah sama dengan arti dari nama Muhammad, yaitu yang terpuji. Berikutnya, Pundit Faid Parkas, sang profesor yang menulis buku berjudul Kalki Avatar, secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, disebutkan dalam nas profesi, Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Kalki Avatar atau Autar terakhir, dan Amtim Risi. Sedangkan dalam kitab Puranas disebutkan tentang Kalki Avatar dan kedatangannya. Di antara ayatnya adalah,
Dalam Bhagavata Purana Kanda 12 Adya 2 Sloka 18-20 disebutkan dalam rumah Vishnu Yas akan dilahirkan Kalki Avatar yang diramalkan akan menjadi penguasa dunia, yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik dan menonjol. Dia akan diberi tanda-tanda, dia akan diberi oleh malaikat sebuah kendaraan yang cepat, dia akan menaiki kuda putih sambil memegang pedang, dia akan mengalahkan orang-orang jahat, dan dia akan terkenal di dunia. Berikutnya dalam Bhagavata Purana Kanda 1 Adya 3 Sloka 25 disebutkan akan ada juru selamat di rumah Vishnu Yas. Dalam Kalki Purana 2 ayat 4 disebutkan bahwa di rumah Vishnu Yas, pemimpin kampung Sambala akan lahir Kalki Avatar. Berikutnya dalam Kalki Purana 2 ayat 5 disebutkan bahwa dia akan datang bersama para sahabatnya atau 4 orang sahabat mengalahkan orang-orang jahat. Berikutnya dalam Kalki Purana 2 ayat 7 disebutkan bahwa dia akan dijaga oleh malaikat di medan perang. Kalki Purana 2 ayat 11 disebutkan bahwa dalam rumah Vishnu Yas dan dalam rumah Sumati, Kalki Avatar akan lahir. Berikutnya dalam Kalki Purana 2 ayat 15 disebutkan bahwa dia akan lahir pada tanggal 12 bulan pertama Madok. Masya Allah, dari segi histori mirip atau enggak? Silahkan pemirsa tanggapi di kolom komentar ya. Nah, dari kesemuanya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada keyakinan masing-masing. Wallahu alam. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, ciri khas kafir itu pengen cerdas dadakan. Lu kafir apa tukang tahu bulat sih? Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.